Nah, ini untuk indikator 45 sampai 47 Bapak Ibu. Mungkin ini sebelum yang terakhir nanti ya. Ini sudah mendekati karena tinggal 4 menit. Target saya sebenarnya 1,5 jam tadi. Jadi di indikator 35, 45, 46, 47 ini yang terjadi perubahan di Kepmen yang baru secara umum. Selain tadi di maturitas level 5 gitu. Nah, di layanan barang jasa tadi sudah saya jelaskan, jadi perlu ada ini nanti pemanfaatan katalog lokal di atas 80%, ini yang akan menjadikan nanti masuk ke level maturitas 5. Nah, untuk sektor 45, 46, 47 sektor publik kaitannya dengan penerapan RB tematik dan juga MPP digital. Nah, tentu ini harus dibuktikan dengan pemanfaatannya gitu ya. Jangan sampai hanya membuat landing page gitu yang kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, hanya munculin grafik misal, atau hanya ngelingkan dengan data studio misal, atau hanya statis grafik gitu ya, atau kaitannya dengan prioritas aktual presiden misal penanganan inflasi misal untuk harga pangan gitu. Nah, kemudian untuk stunting misal, itu hanya statistik biasa, bikin landing page, bikin web yang pakai CMS gitu ya, entah WordPress atau pakai Joomla atau pakai yang CMS lain yang instan gitu, banyak sekali. Harapannya tidak seperti itu, tetapi harapannya memang maturitasnya tetap harus terjaga Bapak Ibu. Memang ini jadi prioritas ya. RB tematik ini jadi prioritas. Dorongannya memang kaitannya dengan program nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sehingga harapannya juga di layanan publik sektoral ini, nah ini yang sering miss juga. Ada beberapa yang menyertakan layanan publiknya itu ngambil dari misal pengaduan gitu ya. Itu kan sudah ada di indikator antara 32 sampai 44 ya, tadi mungkin 42 ya kalau nggak salah. Misal kaitannya dengan layanan untuk pelayanan ke pegawai gitu. Nah, ini kan masuknya ke G2E. Nah, ini tidak termasuk ke layanan publik karena employee. Sehingga yang bersifat G2C, nah ini yang kemudian G2B dan G2G inilah yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Bapak Ibu lah, itu yang masuk ke layanan publik sektoral. Seperti itu. Nah, tentu peningkatan kapabilitas, optimalisasinya tadi sama seperti yang lain. Seperti itu. Hanya saja ini perlu dibatasi dengan jenis-jenis yang ada di indikator sebelumnya yang 32 sampai 34. Referensinya masih sama, tingkat maturitasnya ini saya gabungkan karena memang juga sama gitu ya. Ini sesuai dengan nanti apa yang diusulkan Bapak Ibu yang ada di daerah masing-masing. Jadi RB tematik dan MPP digital itu jadi dorongan sebenarnya. Nah, ini juga mempertimbangkan waktu ya, mungkin karena juga mepet, mudah-mudahan ada yang bisa mendorong seperti itu di level 3-4-nya. Nah, di 5, nah ini tentu kalau 5 ini bisa tercapai dan 4, tentu kalau penerapan MPP digital itu dilakukan. Terutama kaitannya dengan tadi kalau bicara integrasi ya, tentu kalau sudah menerapkan mau pelayanan publik, semua kepentingan di sektor-sektor yang mengampu pelayanan publik akan ada di sana. Nah, level 5-nya ini juga tentu kalau tadi pemanfaatan dari MPP-nya sendiri itu ada lebih dari 80% dari pengguna. Jadi sudah ada mall pelayanan publik juga harapannya tidak lagi banyak orang datang gitu lah ya. Jadi semua sudah online sampai proses penetapan izinnya juga bisa dilakukan secara online. Jadi kalau pemanfaatannya sudah punya mall pelayanan publik tapi pemanfaatan layanannya baru 50%, ya berarti belum bisa sampai ke 5, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan layanan publik sebelumnya? Nah, ini ada 3 catatan ya. Kalau 45, 46, 47 ini juga masih bisa menggunakan layanan unggulan yang selain dari RB tematik dan MPP digital tadi saya sebut, masih bisa. Gitu. Tapi tentu standar ya, seperti yang tadi saya sampaikan, berjenjang, itu tetap harus dilakukan. Selain yang kedua adalah selain tingkatkan teknis, nah ini
optimalisasi juga bisa dilakukan di 3 domain yang lain, tata kelola, kebijakan, dan manajemen. Dan untuk sektor publik ini itu tidak diperbolehkan. Jadi ini harus selain yang indikator 32 sampai dengan 34. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin nanti sebelum diskusi ya, ini saya juga ada dua hal ini, do and don'ts yang harusnya diperhatikan untuk evaluasi internal dan penyiapan data dukung Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan, sebelah kiri yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Kalau kemarin Pak Tony, Pak Sony mungkin ada embed di setiap indikator. Ini saya buat secara istilahnya apa namanya terpisah gitu ya. Yang pertama adalah yang dilakukan itu bukan sekedar pengadministrasian, satu tingkat kematangan. Jadi kalau Bapak Ibu klaim 3, ya 2-nya harus diceritakan, ditunjukkan faktanya dan dianalisa. Intinya itu. Kemudian berjenjang narasinya, ya, sesuai dengan pedoman ya. Itu ada di narasikannya itu ada di ini poin B4 itu ada. Coba dilihat di halaman 184 itu di dokumen pedoman Menpan ya. Kemudian yang ketiga, persiapkan akses 16 layanan ini masuk dalam domain pembuktian pemanfaatannya. Ini tentu kaitannya dengan kegiatan interview. Karena tidak jarang ketika kita ingin pembuktian di layanan tertentu ditunjukkan layanannya, wah, yang mau menunjukkan nggak hadir dalam forum gitu ya, masih nunggu. Padahal waktunya kita berburu dengan waktu juga gitu. 1 jam banyak yang harus ditanyakan, masih nunggu gitu. Nah, ini hindari. Kemudian makanya perlu dipersiapkan akses 16 layanannya ini atau menghadirkan person yang menjadi pemangku atau user dari layanan 16 layanan ini. Yang keempat, memastikan adanya aktivitas untuk pemeliharaan ini masuk dalam peta rencana. Karena nanti 16 layanan ini terutama ya, kalau bayangan kami itu ini yang akan menjadi indikator gitu. Makanya ini pastikan masuk dalam peta rencana Bapak Ibu. Yang belum punya peta rencana gimana? Nah, itu relatif lebih mudah, malah tinggal dimasukkan. Nah, yang sudah ya di-update, karena kan itu living document, seperti kemarin diceritakan Pak Tony ya, di indikator 12 seperti itu. Kemudian repositorikan bukti dukung, video narasi, dokumentasi, notulensi, undangan, itu secara terpusat Bapak Ibu. Ini akan mudah diakses dan harapannya nanti akan menjadi knowledge management juga. Ini akan terkait dengan domain knowledge management. Dan yang keenam adalah memanfaatkan SPLP internal untuk membangun integrasi horizontal dan vertikal. SPLP pusat boleh, itu untuk integrasi dengan lembaga vertikal. Horizontal ada baiknya ini supaya full control itu ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini pemanfaatan SPLP. Tadi karena kita bicara level 4 kolaborasi ya, karena ini kan Bapak Ibu tadi kalau melihat nasionalnya juga indeksnya sudah tinggi gitu ya, rata-ratanya. Kenapa di poin 6 ini saya munculkan gitu, karena perlu di internal itu mengembangkan itu. Kemudian yang maaf, belum terakhir Mbak Muti ya, sebentar satu lagi. Yang sebelah kanan ini kepencet. Yang tidak boleh, nah ini sama-sama Bapak Ibu, karena kami 130 lebih evaluator gitu ya tahun ini yang akan bekerja bersama-sama, mohon dukungannya Bapak Ibu, jangan lakukan pembuktian dengan hanya menyertakan halaman login. Ini mudah-mudahan tidak ada lagi lah ya. Hanya menyertakan halaman login saja. Kemudian menyertakan bukti dukun menggunakan buku pedoman user manual gitu. Ya ini tadi sudah banyak saya ceritakan lah. Ya ini bagian dari kami, dari tim evaluator ya, mudah-mudahan karena ketika terlalu banyak hal yang harus dibuka gitu ya, tidak to the point, ini akan semakin menyita waktu gitu. Sama-sama. Kemudian menyertakan bukti dukung yang tidak sesuai. Jadi ada banyak ngeklaimnya 4 gitu ya, yang 3 tidak disertakan atau tahu-tahu 4 gitu. Padahal ya bisa juga ada integrasinya tapi tidak ada transaksinya. Misal aplikasi baru bikin login saja. Halaman loginnya sudah integrasi pakai API-nya kepegawaian. Mungkin kan gitu. Tapi apakah dia maturitasnya 4? Enggak.
Mana transaksinya, mana interaksinya, tidak dibuktikan. Jadi harus menyertakan kalau bukti video itu ya yang sesuai gitu, ditunjukkan level-levelnya. Klaim tingkat optimum tanpa menyertakan bukti before after, sering sekali. Tahu-tahu 5 gitu. Tapi sebelumnya kayak apa, setelahnya kayak apa, enggak ada yang bisa dilihat. Hanya menyertakan user manual. Kadang yang agak naik level menyertakan laporan dari rekanan, dari konsultannya. Kita evaluator suruh mencari jarum dalam jerami. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian mengesampingkan maturitas sistem informasi, terutama untuk pelayanan publik ya. Jadi ini juga pengennya tadi yang RB tematik, kemudian yang mall pelayanan publik digital juga tetap harus mempertimbangkan itu. Kita tidak ingin ini sebagai ajang untuk proses ngejar maturitas, tapi tanpa mengejar indeks tanpa mempertimbangkan maturitasnya, karena rohnya di sana. Kemudian yang terakhir adalah menyertakan bukti dukung yang tidak searchable. Nah, ini kayaknya sudah dari dulu ya. Jadi PDF, image. Nah, kita padahal 200 halaman. Bayangkan itu. Saya pernah dapat bukti lampiran Mbak Mutia itu 34 seingat saya itu. Satu indikator itu 34 data dukung. Dan itu hampir separuh itu image. Jadi tidak bisa saya kontrol F. Saya cari keyword yang lazim gitu ya untuk mencari. Wah, itu bikin ngopi bergelas-gelas itu tadi. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf ini sudah lebih 8 menit dari target saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal yang cukup ya untuk menyiapkan data dukung di evaluasi 2023 ini, dan mudah-mudahan saya juga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chatbox. Selamat berjuang Bapak Ibu para pejuang SPBE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Mutia.